Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah sudut kota yang sibuk dan penuh hiruk-pikuk, terdapat seorang pria bernama Dedi, seorang tukang rosok yang kehidupannya jauh dari kata ideal. Dedi adalah pengumpul barang bekas yang, meskipun bekerja keras setiap hari, hidup dalam kemiskinan. Sebagai tukang rosok, ia berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya, mengumpulkan sampah dan barang-barang tak terpakai yang bisa dijual kembali. Baginya, itu adalah pekerjaan yang telah dijalani sejak lama, tanpa ada pilihan lain. Bahkan di tengah kesulitan hidup, Dedi tak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa jika ia berhenti, keluarganya akan semakin kesulitan. Setiap pagi, Dedi berjalan dengan gerobak dorong yang sudah tua, mengumpulkan barang-barang bekas dari warga sekitar. Ia berkeliling di jalan-jalan yang penuh sesak, dengan debu dan asap kendaraan yang menghalangi pandangan. Tak jarang, ia menerima pandangan jijik atau ejekan dari orang-orang yang melihat pekerjaannya. Namun, Dedi tetap tabah. Ia tahu, ia tak bisa melawan pandangan orang lain. Yang bisa ia lakukan hanyalah bekerja keras dan memastikan bahwa anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Suatu pagi yang cerah, saat Dedi sedang mengumpulkan kardus bekas di dekat sebuah pasar, seorang wanita muda yang sedang berjalan di trotoar menatapnya dengan sinis. Wanita itu melihatnya dari atas hingga bawah, kemudian berkata dengan nada merendahkan, "Lihatlah orang ini, cuma jadi tukang rosok, kerja kok nggak malu ya? Lebih baik jangan kerja daripada seperti ini." Wanita itu tertawa dan melanjutkan langkahnya, meninggalkan Dedi yang hanya bisa menunduk, menahan sakit hati. Kata-kata itu begitu menusuk hati Dedi. Sudah banyak orang yang meremehkannya selama ini, namun ejekan wanita itu seolah lebih menyakitkan. Ia tahu bahwa profesinya tak akan pernah dihargai oleh banyak orang. Meski begitu, Dedi tetap melanjutkan pekerjaannya, walau hatinya terasa berat. Ia tak punya banyak pilihan. Anak-anaknya membutuhkan makanan dan pendidikan, dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan bekerja keras, meskipun pekerjaannya dianggap hina. Hari-hari berlalu dengan penuh kesulitan. Penghasilan yang didapatkan dari mengumpulkan barang bekas tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk makan pun terkadang Dedi harus berpikir dua kali. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Dedi hanya bisa membeli nasi bungkus yang tak terjangkau harganya. Makan malam yang sederhana itu menjadi perjuangan besar bagi Dedi dan keluarganya. Namun, suatu hari Dedi bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Arman, seorang pemulung yang sudah berpengalaman dalam mengumpulkan barang bekas. Pak Arman melihat potensi dalam diri Dedi yang belum disadari oleh banyak orang. "Kamu tahu, Dedi, di balik pekerjaan ini ada peluang besar. Tidak banyak orang yang sadar kalau barang-barang bekas bisa jadi sumber penghasilan yang besar jika kita tahu caranya," ujar Pak Arman suatu pagi. Pak Arman kemudian mengajak Dedi untuk bekerja sama. Ia mengajari Dedi cara mengumpulkan barang bekas yang lebih berkualitas dan bernilai tinggi. Mereka mulai mengunjungi tempat-tempat seperti pabrik-pabrik tua, gudang-gudang yang sudah tidak terpakai, dan rumah-rumah kosong. Di sana, mereka menemukan barang-barang yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Dedi mulai belajar bagaimana cara memilih barang bekas yang bisa diproses ulang dan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada hanya menjualnya langsung ke pengepul. Meskipun demikian, hidup Dedi masih belum sepenuhnya berubah. Meski penghasilannya mulai meningkat, dia tetap merasa kesulitan. Setiap hari, ia terjebak dalam rutinitas yang membuatnya lelah fisik dan mental. Makan terkadang tetap sulit didapat, dan kenyamanan seakan menjadi hal yang tak terjangkau. Tetapi Dedi tak pernah menyerah. Ia tetap percaya bahwa usaha yang keras tidak akan sia-sia. Pada suatu malam yang penuh kelelahan, Dedi kembali duduk di ruang tamunya yang sederhana. Ia
Ia memikirkan banyak hal. Apa yang akan terjadi jika aku terus hidup seperti ini? Apakah aku akan selamanya terjebak dalam pekerjaan ini? Pikir Dedi dalam hati. Ia mulai merasakan keputusasaan dan rasa lelah yang luar biasa. Namun, Dedi juga teringat pada kata-kata Pak Arman yang selalu mengatakan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada peluang besar yang menanti. Dedi pun mulai merubah cara pandangnya. Ia menyadari bahwa jika ia ingin keluar dari kehidupan yang penuh keterbatasan ini, ia harus berani memikirkan lebih besar. Ia mulai belajar tentang cara memanfaatkan barang bekas untuk menciptakan sesuatu yang lebih bernilai. Ia membeli peralatan sederhana untuk mendaur ulang barang-barang bekas dan mengubahnya menjadi produk yang lebih berguna, seperti meja dari kayu bekas, tas dari kain bekas, dan berbagai macam barang lainnya. Ia juga belajar tentang cara memasarkan produk-produk daur ulang itu, meskipun ia merasa bahwa langkah ini cukup berisiko. Tetapi saat Dedi mulai menjual produk daur ulangnya di pasar, banyak orang yang meremehkannya. Mereka mengatakan bahwa produk yang Dedi jual tak akan laku. Apa yang kamu buat dari sampah itu nggak akan laku, kata beberapa orang dengan sinis. Namun, Dedi tidak menyerah. Ia terus bekerja keras, meskipun direndahkan dan diejek. Suatu hari, ketika Dedi sedang memamerkan produk-produknya di sebuah bazar lingkungan, seorang pengusaha besar datang ke stand Dedi dan terkesan dengan ide-idenya. Pengusaha itu, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh Dedi, mengajak Dedi untuk bermitra dan membangun bisnis daur ulang yang lebih besar. Saya suka ide-ide kamu. Saya ingin bekerja sama denganmu dan membantu mengembangkan bisnis ini, kata pengusaha tersebut. Itulah titik balik dalam hidup Dedi. Dengan dukungan dari pengusaha tersebut, Dedi mulai membangun sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai produk daur ulang berkualitas tinggi. Dalam beberapa bulan, usahanya berkembang pesat. Dedi yang dulu hanya seorang tukang rosok kini menjadi pengusaha sukses dengan bisnis yang terus berkembang. Namun, perjalanan Dedi masih jauh dari kata mudah. Meskipun ia telah mencapai kesuksesan yang tak terbayangkan, ia harus tetap berjuang untuk mempertahankan bisnis yang baru dibangunnya ini. Kesuksesan awal yang Dedi raih ternyata hanyalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Dunia bisnis tidak semudah yang dibayangkannya. Setelah resmi bermitra dengan pengusaha besar bernama Pak Bram, Dedi mulai mengenal dunia korporasi, penuh intrik, persaingan, dan tekanan yang jauh lebih berat dibanding saat ia mengais barang bekas di jalanan. Awalnya, bisnis daur ulang yang mereka bangun berkembang pesat. Pasar mulai melirik produk-produk Dedi yang kreatif dan ramah lingkungan. Banyak komunitas pecinta lingkungan, sekolah, hingga instansi pemerintah memesan produk daur ulang untuk program CSR mereka. Dedi bangga, kini ia tidak hanya memberi makan anak istrinya, tapi juga membuka lapangan kerja bagi puluhan orang yang dulunya juga hidup dari dunia pemulung. Namun, di balik semua itu, masalah mulai muncul. Pak Bram, sang investor, mulai menunjukkan ambisi besarnya. Ia ingin bisnis mereka memperbesar skala produksi dan mulai melirik pasar ekspor. Kita harus berani ambil langkah besar, Dedi. Kalau terus di sini-sini aja, kita nggak akan pernah jadi pemain besar, ucap Pak Bram suatu malam di kantor mereka yang mulai terlihat megah. Dedi sebenarnya merasa ragu. Ia tahu, memperbesar skala produksi berarti modal yang dikeluarkan juga makin besar. Bahan baku harus terus tersedia, sementara harga barang bekas di pasaran mulai melonjak karena banyak pesaing baru yang ikut terjun di bisnis daur ulang. Belum lagi, beberapa pihak mulai bermain curang, memborong bahan baku dari pemulung dengan harga tinggi agar bisnis Dedi tersendat. Tapi Dedi yang dulu hanya seorang tukang rosok, kini sudah belajar banyak soal bisnis. Ia tidak mau gegabah. Pak Bram, saya paham kalau kita harus maju. Tapi kalau semua dikejar duit, nanti prinsip kita soal lingkungan dan pemberdayaan masyarakat bisa hilang. Kita mulai dari nol, Pak.
Jangan sampai lupa sama yang di bawah, ucap Dedi tegas. Sayangnya, ucapan Dedi itu dianggap lemah oleh Pak Bram. Sang investor mulai mencari cara agar bisa mengambil alih penuh bisnis yang mereka bangun bersama. Diam-diam, Pak Bram menemui beberapa orang kepercayaannya untuk membuat skenario agar Dedi tersingkir dari perusahaan. Salah satunya dengan mengatur keuangan perusahaan sehingga terlihat seolah-olah Dedi tak mampu mengelola bisnis. Masa-masa itu jadi titik terberat dalam hidup Dedi. Selain dikhianati oleh orang yang ia percaya, Dedi juga harus menghadapi kenyataan bahwa beberapa karyawannya mulai berpaling. Mereka lebih memilih ikut Pak Bram karena tergiur janji-janji gaji besar dan posisi lebih tinggi. Dedi nyaris menyerah. Ia kembali teringat masa-masa di mana makan saja sulit, teringat saat ia dihina dan dianggap rendah. Semua kerja kerasnya seolah-olah akan dirampas begitu saja. Malam-malam Dedi habiskan dengan gelisah, tidur pun tak nyenyak. Ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana caranya mempertahankan apa yang sudah susah payah ia bangun. Di tengah keterpurukannya, Dedi bertemu lagi dengan Pak Arman, sosok pemulung tua yang dulu membawanya ke jalan kesuksesan. Pak Arman datang dengan wajah bijak dan berkata, "Di, hidup ini siklus. Kamu dari bawah, naik ke atas, kadang ada yang mau jatuhin. Tapi ingat, yang bikin kamu kuat itu bukan bisnis atau duit, tapi niatmu dari awal. Kamu mau bantu orang-orang kecil sepertimu dulu. Jangan lupa itu." Ucapan Pak Arman itu seolah menyadarkan Dedi. Ia bangkit lagi, memutuskan untuk tidak melawan Pak Bram secara langsung. Dedi memilih keluar dari perusahaan yang ia bangun bersama investor itu, tapi tidak dengan tangan kosong. Ia mengajak beberapa orang yang masih setia untuk memulai lagi dari nol. Kita mulai lagi. Kita bangun bisnis baru, tapi kali ini murni untuk kita semua, kata Dedi penuh semangat. Dedi mendirikan koperasi daur ulang yang dikelola bersama oleh para mantan pemulung dan tukang rosok. Ia menggunakan sisa tabungannya untuk membeli alat-alat daur ulang dan menyewa lahan sederhana. Dengan sistem koperasi, semua anggota punya andil dan keuntungan dibagi rata sesuai kerja keras masing-masing. Mereka memproduksi produk daur ulang yang lebih kreatif dan berfokus pada kualitas, bukan kuantitas. Perlahan tapi pasti, usaha baru Dedi menarik perhatian. Banyak komunitas dan ngo yang mendukung karena konsep bisnisnya yang lebih adil dan memberdayakan masyarakat bawah. Bahkan, beberapa lembaga internasional mulai melirik dan memberikan bantuan dana serta pelatihan. 5 tahun berlalu, Dedi yang dulu cuma tukang rosok kini resmi menjadi ketua koperasi besar yang memberdayakan ratusan pemulung dan pengangguran. Mereka tidak hanya memproduksi barang daur ulang, tapi juga mendirikan sekolah keterampilan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dedi mewujudkan mimpinya yang dulu cuma angan-angan, menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang kecil sepertinya. Sementara itu, bisnis Pak Bram memang sempat besar, tapi akhirnya hancur karena terlalu rakus. Kualitas produk menurun, konsumen kecewa, dan bisnisnya bangkrut. Banyak karyawan yang dulu berkhianat datang kembali ke Dedi dengan wajah tertunduk. Namun, Dedi tak pernah mendendam. Kalau mau kerja lagi, pintu saya selalu terbuka. Tapi ingat, di sini kita kerja bukan cuma cari uang. Kita kerja buat hidupin orang banyak, ucap Dedi sambil tersenyum. Kini, Dedi dikenal sebagai tokoh inspiratif di kotanya. Dari seorang tukang rosok yang dihina, ia menjadi bos yang dihormati karena kejujuran, keteguhan, dan semangatnya memberdayakan sesama. Dedi membuktikan, bukan latar belakang yang menentukan masa depan seseorang, tapi tekad, niat baik, dan keberanian untuk terus berdiri meski dunia berusaha menjatuhkan. Akhir dari kisah Dedi adalah pelajaran hidup bagi semua, jangan pernah remehkan siapapun, karena setiap orang punya potensi besar yang mungkin tersembunyi di balik pekerjaan atau penampilan yang sederhana.
Dan yang paling penting, sukses sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, tapi dari seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk sesama.